Bapak Ibu, apa kabar? Iya, terima kasih. Baik. Kaki lalat tadi nih satu saja udah masuk tadi ke dalam tai ibu. Coba minum bu, ini bersih. Ya pakai papan, Papan? gorong-gorong satu cukup. Satu nggak apa-apa, dibantu aja lah, agak 2-3 orang lagi kan mulai nampak ramai sedikit. Pemicuan itu adalah suatu cara untuk mendorong perubahan individu maupun masyarakat untuk berubah perilakunya dari perilaku hidup yang tidak sehat menjadi perilaku hidup yang sehat. Kemudian pada proses pemicuan itu kita menyentuh perasaan, kemudian kita menyentuh perilaku, kemudian kita menyentuh hati masyarakat agar mau berubah dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat. Pada pemicuan ini juga di situ adalah kegiatan bagi si fasilitator untuk mempersiapkan dirinya, kemudian mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan apa saja yang harus mereka bawa ketika melakukan kegiatan pemicuan. Tahapan pra-pemicuan ini yang diharapkan dari pertemuan antara fasilitator, kemudian kepala desa, kepala dusun, bidan desa yang difasilitasi oleh sanitarian adalah didapatkannya komitmen dari semua stakeholder yang ada di desa tersebut, kemudian didapatkannya komitmen dari desa tersebut bahwa dari dusun yang mereka punya, dusun mana yang mereka tentukan sebagai titik pemicuan. Saya ucapkan terima kasih Pak atas kepercayaan dari tim untuk menunjuk desa kami. Memang perlu juga dari kami masyarakat adanya program seperti ini di mana masyarakatnya yang belum sadar untuk memiliki WC sendiri. Setelah fasilitator melakukan tahapan pra-pemicuan, maka selanjutnya fasilitator akan melakukan langkah kedua. Langkah kedua itu adalah proses pemicuan. Pada proses pemicuan ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh fasilitator. Saya datang sini tak bawa apa-apa, boleh tak? Izinkan saya kenalkan kawan-kawan saya, boleh kan? Halo Bapak Ibu, apa kabar? Iya, terima kasih. Baik semua. Terima kasih kami udah diterima di sini, bisa terima belajar. Nama saya Leli. Saya dari Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih ya Bapak Ibu mau belajar sama-sama. Kemudian fasilitator akan mulai melakukan kegiatan-kegiatan PRA. Kegiatan-kegiatan itu ada pemetaan, kemudian ada transect walk, kemudian ada alur kontaminasi, kemudian ada kontaminasi air, kemudian ada hitung volume tinja. Ini kami sebutnya sebagai senjata. Sebagai senjata ketika melakukan kegiatan pemicuan. Saya minta tolong sama Bapak dan Ibu, buatkan saya peta
di mana batas desa kita, batas dusun kita, jalan-jalan rumah bapak dan ibu, di mana posisi rumah, masjid ke, musola ke, sekolah ke, ya? Belok masuk. Ujung. Dusun Melanti, batas RT RT-nya nanti tepat. Sama dengan Satu bulan. 4 kali 1 minggu ini tadi. 1 tahun sama dengan 1 tahun. Bapak. Jadi bapak ini nih, Pak Matnui, ternyata tai bapak itu dah bapak buang sembarang-sembarang tuh sebanyak 62 ton. 62 ton. 62 ton sebanyak 62 ton. Umurnya 41 tahun. Jumlah tai 62 ton. Kira-kira apa bapak nak macam ni terus? Enggak lah. Enggak? Oh. Betul? Betul. Bilang sama saya, dah kasih tunjukkan ke saya bapak dan ibu buang tai, ada yang di parit, ada yang di kebun, ya tak? Ya. Itu kira-kira bisa tak? Macam mana caranya supaya tai itu bisa tak sampai ke mulut? Kira-kira yang mana? Oh iyalah, betul, iyalah. Mana lagi? Bantu bapak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Muhammad Yasin. Belum. Langsung untuk masak. Jadi inilah dia. Cuci tangan. Untuk makan. Nah, ini tangannya. Ayo Bu, kita jalan sama-sama. Cuci piring. Yang ini untuk cuci piring, yang ini untuk cuci. Ini lubang apa Bu? Air kolam. Air kolam. Iya. Untuk apa nih Bu? Cuci piring, bilas baju. Cuci piring, bilas baju, Iya. mandi sini juga. Kalau biasa asin air di depan tuh mandi di sini. Kalau air di depan di parit, Iya. asin, Asin mandi di sini. mandi sini. Oh gitu. Gila, ya. Apa lagi Bu selain dari cuci piring? Jangan-jangan Ibu buang tai pun tak sini? Enggak lah. Tidak. Enggak. Oh tidak. Nah, kalau buang tai ini kemana situ? Kita Ayo kita ke situ Bu. Kita jalan ke situ. Mana tadi Vera? Mana Bu? Tak apa, lihatkan saja. Saya pun tak malu. Oh, tu tai siapa tu? Ibu ke? Anak ke? Bapak ke? Kami. Ibu? Iya. Oh, ibu. Coba minum Bu, ini bersih. Coba Ibu minum. Bersih? Bersih gimana rasanya? Segar. Segar? Iya. Airnya macam mana? Jernih. Bapak dan Ibu boleh lihat. Air ini tadi sudah diminum oleh Ibu Endang, Mbak Endang. Rasanya segar, Iya. bersih. Sekarang saya baru cabut rambut saya. Kita ibaratkan ini kaki Lalat. but, saya celupkan ke sini. Nah, tuh. Sudah basah. Kaki lalat tadi ini satu saja udah masuk tadi ke dalam tai Ibu. Iya. Bu Endang boleh minum lagi? Enggak. Kenapa Ibu tak mau? Karena itu sudah tercampur kotoran. Kan ini Ibu yang tahu. Iya. Kalau seandainya saya tadi tak lihatkan sama Ibu, terus Tetap saya saya kasih minum karena masih jernih airnya. karena masih jernih. Iya. Padahal Sudah terkotori oleh kaki lalat. kira-kira jarak dari sini ke rumah Ibu ada berapa meter? 500. 500. Iya, bisa 500, bisa lebih, ya Bu. Iya. Nah, dari tai Ibu ini, dari tempat Ibu buang tai ini nih, sampai ke tempat kolam Ibu cuci kain tadi tuh berapa meter? Lebih tak? Dari 500 meter atau kurang? Pasti kurang dari 500 karena rumahnya kan 500. Iya. Berarti lalat itu bisa terbang ke
kolam tadi. Bisa terbang kemana lagi? Sampai ke dalam rumah. Ke dalam rumah bisa? Bisa. Jadi macam mana caranya, Bu? Lalat itu bisa hinggap ke makanan tuh macam mana caranya? Lalat hinggap ke kotoran, ke tai tadi itu. Setelah itu kan dia terbang kemana-mana, terus hinggap ke makanan kita. Makanan tersebut kita makan kembali. Jadi tai itu bisa sampai ke mulut kita kembali. Setelah melakukan alat-alat PRA tersebut, si fasilitator itu akan memfasilitasi dan melakukan kegiatan titik pemicuan dengan menggunakan elemen-elemen pemicuan. Ketika nanti masyarakat yang hadir pada kegiatan pemicuan tersebut sudah terpicu, maka si fasilitator akan memfasilitasi masyarakat tersebut untuk mengisi form kontrak sosial dari masyarakat. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Saya sangat berterima kasih. Saya bangga datang ke sini. Ternyata desa yang tadinya kuning ini, yang penuh dengan tai, ternyata bapak-bapak dan ibu ini semua mau melakukan perubahan. Di antara bapak dan ibu ini, ada tak yang bisa kasih tahu ke saya buat WC? Terserah mau pakai apapun caranya, asal tidak diparit, asal tidak dikebun, tapi biayanya bisa di bawah 5 juta. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Siapa? Bapak ikut melakukan perubahan? Ikut sini. Bagaimana caranya? Kok bisa sampai kurang dari 5 juta? Kurang 5 juta. Iya. Pakai atap daun, kayu Atap daun, bulat. Kayu bulat, Ya pakai papan. papan, Gorong-gorong 1 cukup. 1 cukup. Terhalus setengah meter cukup. Sebutkan lagi, itu ada kita buat tadi pembentukan komite yang pilih bapak-bapak. Nama yang ada di depan ini bapak dan ibu yang pilih. Bapak Andi Acol, yang mana orang dia tadi? Silakan berdiri ke depan, Pak. Pak Dusun panggil, Pak. Pak Andi Acol. Suruh berdiri ke depan, Pak. Oke. Pak Abdul Samad. Manui mana? Ini orangnya. Berdiri, Pak. Oh, udah kenal lama ada ibu banget sih kalau cari. Sini, Pak. Biar nampak dalam TV ini, Pak. Nah, ibu dan bapak. Nah, ini. Ibu Mariani. Cewek sendiri. Ya, 10.000 ya. Biaya tanggung sendiri ke Jakarta. Ibu, bapak, ya, saksikan. Ini yang memilih adalah bapak dan ibu, betul? Sepakat? Jadi nanti Pak Dusun sebagai penanggung jawab. Betul, Pak? Betul. Apa yang biasa bisa kita lakukan di sini? Apakah arisan jamban kah? Atau apa kira-kira? Tanya peserta dulu orang yang kota saya ini kan. Masing-masing. Oke. Buat Pak Dusun tulis, Pak Dusun. Pengen sih, bagus. Setelah menyusun rencana kerja tindak lanjut bersama, maka si fasilitator akan memfasilitasi masyarakat ini bersama dengan komitenya untuk membacakan pernyataan, kesepakatan, komitmen dari dusun tersebut untuk terbebas dari buang air besar sembarangan tempat. Biasanya proses pembacaan kesepakatan tersebut akan dipimpin oleh ketua komitenya, kemudian akan diikuti oleh masyarakat dari dusun tersebut. Pernyataan kesepakatan warga. Setelah dilakukan kegiatan pemicuan atau CLTS di Dusun Melati, maka kami selaku masyarakat Dusun Melati, Desa Kalimas, bersedia untuk melakukan perubahan. Perilaku tidak buang air besar di sembarangan. Perilaku tidak buang air besar sembarangan. Tempat. Kementerian Puskesmas.
sekalian. Untuk kesempatan pertama, siapa yang mau maju duluan? 1 bulan, 7 hari selesai. Kami sangat percaya dan yakin sekali. Pentingnya kesehatan. Dari desa akan tetap memantau dari puskesmas, dari kecamatan, dan dari dinas kesehatan. Ini galian. Ini dalamnya minimal tuh 1 meter ataupun sesuai dengan kemampuan orang yang bikin. Nah kan plus 3. Kayu itu kita timbun dengan tanah. Lubang ini nanti ini untuk membuang kotoran ini. Mau dibantu duit kan? Aku tuh sama-sama untung, sama-sama ugi. Tidak baunya bagaimana? Tidak wa'alin, bagi wa'alin. Sebagai kepala dusun mengharapkan kepada warga saya tidak ada lagi warga saya yang tidak mempunyai WC. Maka dengan itu keinginan saya akan saya temui dengan warga dan menyampaikan kepada warga semuanya harus membuat WC lebih cepat, lebih baik. Itu harapan saya sebagai kepala dusun Melati.